Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Salil Bis pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar. Di sini kita akan mengetahui perbedaan open source dan closed source, di mana kita akan menginstal software di komputer. Oke. Di sini ada materinya ya dari navaza.blogspot.com 2020-07 perbedaan open source dan close source.html. Oke, ini dia ya. Sistem operasi open source adalah perangkat lunak software yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa untuk dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut, serta disebarluaskan dan bahkan untuk memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Sedangkan sistem operasi closed source adalah sistem operasi yang kodenya tidak dibuka untuk umum. Pemilik kode closed source bisa membagikan source code-nya melalui lisensi secara gratis maupun membayar. Pada sistem operasi closed source atau software closed source, ini paket program tidak dapat didistribusikan lagi selain oleh pembuat atau vendor program tersebut. Jika ada pendistribusian yang bukan dari vendor program tersebut, maka dianggap sebagai pembajakan software. Perbedaan keduanya dari segi harga, keamanan, dan kegunaannya. Harga, jika dibandingkan dari harganya, tentu open source software ini lebih terjangkau dibandingkan dengan closed source software. Open source ini gratis bukan dalam hal biaya, namun dalam artian bebas digunakan tanpa adanya batasan. Sedangkan untuk closed source, biayanya dapat bervariasi tergantung kompleks sistemnya. Hal tersebut mencakup biaya dasar untuk perangkat lunak, integrasi, dan layanan. Namun biayanya bisa jadi lebih tinggi dan sesuai dengan apa yang Anda dapatkan seperti tingkat keamanannya, fungsionalitas yang lebih tinggi, skalabilitas yang lebih tinggi, dan persyaratan yang lebih rendah untuk keterampilan teknis. 2. Keamanan. Bahwa open source itu dapat dilihat, dibagikan, dan dimodifikasi oleh siapapun, sedangkan closed source hanya dapat diperbaiki oleh vendor saja, sehingga jika ditemukan ada yang salah, Anda harus mengirimkan permintaan dan menunggu jawaban dari yang berwenang. Jadi jika diminta untuk melihat mana yang terbaik dari keduanya dalam hal keamanan, keduanya tentu berbeda. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kegunaan. Yang ketiga, perbedaan terakhir adalah kegunaan. Jika dilihat dari kegunaan, hal ini merupakan masalah yang menjadi perhatian dalam open source software. Kenapa? Hal ini terjadi karena panduan pengguna ditulis untuk pengembang dan bukan untuk pengguna awam. Serta, buku pedoman juga gagal untuk memenuhi standar dan struktur yang berlaku. Sedangkan ketika pedoman ini ditulis secara manual, malah diisi dengan hal yang sulit untuk diikuti. Berbeda dengan lainnya. Penggunaan open source software adalah nilai tinggi karena biasanya dokumentasinya berisi instruktur secara terperinci dan disampaikan dengan baik. Tidak hanya itu saja, sistem dan pengembang pihak ketiga dapat menggunakan berbagai mekanisme untuk meningkatkan open source software. Oke, ini sedikit materi tentang closed source dan open source ya. Karena kita akan menginstal aplikasi Office yang open source dan closed source. Oke. Oke, kita lanjut untuk menginstalasi softwarenya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang materi open source dan closed source, di mana di sini kita akan menginstal
software aplikasi Office yang open source. Namanya LibreOffice versi 7. Oke. Ini kita langsung saja ya. Oke, ini bisa di-download di LibreOffice ya. Tinggal search saja di Google, lalu download yang 64 bit. Ini dia. Ukurannya 3 mega ya. Oke, kita langsung saja klik 2 kali. Oke, ini seperti biasa ya. Ini software open source yang penginstalannya di Windows ya. Sistem operasi Windows itu kita tahu dia closed source atau berlisensi ya. Oke, ini dia tampilannya. Welcome to the installation wizard ya. Ini wizard untuk LibreOffice ya. Seperti biasa. Ini kita nextkan saja. Oke, ini ada 2 tipe, typical dan custom. Pilih saja typical lalu next ya. Oke, ini ada klik install, lalu ada 2 checklistan di sini, create a shortcut on the desktop. Oke, itu aja yang di checklist ya, lalu install. Oke, ini dia, kita tunggu. Oke, ini kita pilih yes. Oke, ini kita tunggu saja, lagi mengcopy file di Windows ya. Oke, ini sudah muncul ikonnya LibreOffice ya. Oke, ini sudah selesai, finish, klik finish. Oke, ini kita tutup. Oke, ini dia tampilan ikonnya ya, LibreOffice. Oke, ini shortcut dari LibreOffice-nya ya. Kita klik 2 kali saja. Oke, ini tampilannya ya. Oke, ini dia, ada open file, remote file, recent file, template. Oke, ini dia Office-nya, Word dokumen. Ini call spreadsheet atau Excel kalau di Office dari Microsoft ya. Impress presentation, ini untuk PowerPoint-nya ya. Drawing, Mad formula, base database. Oke, kita coba Word dokumennya ya. Klik 2 kali. Ini dia, ini tipnya, ini kita hilangkan aja checklistnya baru oke. Ini dia ya, tampilan Office open source ya.
Oke, ini bisa untuk mengetik dokumen ya. Oke, kita closekan dulu. Kita klik 2 kali lagi. Oke, kita coba call spreadsheet ya, atau di Office Excel itu dari Microsoft, namanya Excel ya. Ini dia tampilannya ya. Ini yang Open Office, open source. LibreOffice yang ini LibreOffice yang software yang open source ya. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita akan menginstal Office yang closed source dari Microsoft ya. Microsoft Office 365 ya, ini tampilannya. Bisa kalian download saja, tapi ini berlisensi ya. Dia berbayar, ini nggak akan kita aktifasi, kita hanya menginstalnya saja. Ini klik 2 kali setupnya ya. Oke, ini dia, pilih yes. Oke, ini dia ya. Ini sudah familiar, tapi ini berlisensi atau berbayar ya. Oke, ini dia tampilannya, installing WinOffice ya. Ini dia sedang menginstal lewat cloud ya. Harus terhubung ke internet nih. Karena nanti aktivasinya pun harus online. Oke, ini sudah terinstall ya Office 365 dari Microsoft ya, yang closed source. Oke, ini dia tampilannya, ini kita closekan saja. Oke, ini kita closekan saja ya. Kita lihat di sini ya, ini dia sudah terinstall. Ini ada akses 2016, Excel 2016 ya. Kita sentuhkan saja ke ini ya. Tapi kita lihat dulu di mana terinstallnya. Oke, ini dia shortcutnya. Oke, ini Oke, ini kita sentuhkan saja ke desktop ya. Oke, ini dia. Kita buka dulu Word 2016 ya. Ini klik 2 kali. Oke, ini dia blank dokumen, klik 2 kali. Nah, ini ya. Karena dia closed source, jadi dia harus memakai produk key yang harus kita beli ya. Untuk memakainya, itu perbedaannya dengan yang open source dari LibreOffice tadi. Oke, ini saja dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas ada kesalahan yang diperbuat atau kata-kata yang diperbuat ya.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.